Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Saya lemes jawab salamnya. Belum sarapan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ibu yang kenceng jawabnya ya. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya terhormati Pak Ketua. Ini banyak senior CMM di sini, Ustaz Anas dan yang lainnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih apa? Masih hidup, masih sehat dan masih sempat. Ya, karena ada yang hidup tapi tidak sehat. Ada yang hidup dan sehat tapi tidak sempat. Nah, hari ini tiga-tiganya kita dapatkan, masih hidup, masih sehat dan masih sempat menghadiri undangan kajian tarjih bulanan. Insyaallah ahad depan kajian lagi ya sama Ustaz Bahtiar Nasir. Ya. Hadir semua insyaallah ya. Ya. Kalau bisa mulai sekarang ahad depan agendanya dikosongkan ya. Khusus kajian bersama Ustaz Bahtiar ya. Kan ketepatan di Sukun ya. Ketepatan di Sukun. Nah, sebelum saya mulai, ini kan harusnya yang melanjutkan Ustaz Dwi. Cuma kemarin WA saya, flyernya sudah jadi Ustaz Dwi ya, sudah dikirim pekan yang lalu. Ustaz, ternyata saya keluar kota. Terus nggak usah ganti flyer ya. Lalu Ustaz Suryadi kemarin, Ustaz minta flyernya, akhirnya buat lagi karena disuruh mengganti di tengah jalan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti sesuai, karena semuanya dari slide yang sudah dirancang oleh Ustaz Dwi. Kemarin saya tanya, Ustaz, berikutnya temanya apa? Lalu saya diminta tanya Ustaz Suryadi. Saya tanya, Ustaz, berikutnya temanya apa? Kata beliau, saya nggak hadir, dilanjutkan saja yang sebelumnya. Akhirnya saya balik tanya Ustaz Dwi, Ustaz, besok temanya apa? Dilanjutkan saja. Kemarin temanya tentang basmalah ya. Basmalah jahar apa? Sir. Bukan tidak baca basmalah ya. Semuanya wajib baca basmalah, cuma posisinya jahar apa? Sir. Dan itu sudah dibahas oleh Ustaz Dwi. Dan saya punya pengalaman pribadi, Ustaz. Saya khutbah di salah satu masjid dan itu pakai tongkat, naiknya sholawatan, kemudian zikir. Nah, saya ngimami baca basmalahnya keras, jahar. Lalu setelah selesai jumatan, pulang ke rumah. Lalu ada jamaah yang ke saya, anaknya kebetulan hadir di masjid itu karena jamaahnya banyak. Saya tadi ikut jumatan di masjid ini. Saya lihat dari jauh karena saya di belakang itu sepertinya ceramah Ustaz Sahran. Tapi kok basmalahnya keras tadi ya? Di Muhammadiyah kan nggak ada basmalahnya keras. Akhirnya dijelaskan gitu ya. Berapa kali sering seperti itu ya. Jadi kalau memang tugasnya di masjid yang menggunakan cara-cara seperti itu, saya seringnya menggunakan basmalah dengan keras ya. Dan kalau Ustadz, siapa ketua PDM Kabupaten? Ustadz Dr. Nurul Humaydi, beliau itu keras, tegas. Yang membedakan Muhammadiyah dengan Salafi itu salah satunya di basmalah ya. Muhammadiyah itu ya sesekali harus jahar, sekali harus sir. Jangan sir terus ya, jangan sir terus, itu Salafi banget sir terus katanya ya. Sehingga Masjid Muhammadiyah bisa dipertahankan. Ini adalah Masjid Muhammadiyah, bisa jahar, bisa sir ya. Tapi itu sudah dibahas oleh Ustaz Dwi kemarin ya. Jadi saya tidak membahas itu lagi. Nah, karena saya diminta melanjutkan di poin ke-6, poin ke-7. Poin ke-7 ini tentang sujud lutut atau tangan dulu. Yang jelasnya jangan kepala. Ya. Yang jelasnya jangan kepala. Di sini punya tangan semua ya? Punya.
Punya lutut semua? Punya, berarti nggak mungkin kepala gitu ya. Cuma pilihannya lutut dulu atau tangan ya. Karena dua-duanya ada dalilnya ya, dua-duanya ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu pakai kepala. Nggak ada tuh, nyari dimanapun nggak ada, langsung kepala ya. Ya. Tapi ada nggak yang sujud langsung kepala? Ada. Nah, saudara kita yang disabilitas ya, tidak punya tangan, tidak punya lutut, ada ya? Ada. Mesti langsung kepala sujudnya, nggak mungkin pakai tangan, nggak mungkin pakai lutut dia. Dan kita akan bahas hari ini di kajian kita tentang kajian tarjih online bulanan. Jamaah di sini yang sujudnya pakai tangan dulu siapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, satu-satu naiknya. Enggak langsung gitu. Enggak satu-satu, lihat dulu ada apa enggak itu ya. Jangan ragu-ragu loh. Saya selama ini tangan ya, gitu aja ya. Berarti sisanya pakai lutut kan itu ya. Jangan ragu-ragu, Pak. Oh, lihat temannya dulu ada naik baru naik. Itu pun pelan-pelan gitu. Ya harus yakin gitu ya. Saya nggak mungkin nanya siapa yang kepala dulu, saya yakin nggak ada gitu ya. Pokoknya tangan atau lutut. Nah, mari kita lihat kita langsung ke menurut mazhab Hanafi. Ya. Nanti kita lihat selama ini yang kita pakai mazhabnya siapa. Condong ke mazhab siapa. Baik, menurut mazhab Hanafi yang didahulukan adalah kedua lutut. Ya. Kedua lutut. Dalilnya dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa'ada rukbatahi qabla yadayhi. Jadi beliau kalau sujud meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Rawahu Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i dan seterusnya. Jadi kalau menurut, diingat-ingat ya, nah nanti kita simpulkan di akhir ya. Menurut Hanafi mendahulukan lutut. Oke. Dalilnya dari hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana menurut Imam Malik? Ya. Imam Malik mendahulukan tangannya. Ya. Mendahulukan tangan. Dalil yang digunakan ya, sama enggak di atas? Tidak. Jika sujud salah satu di antara kalian sujud, ya, jangan sujud seperti al-ba'ir. Al-ba'ir itu onta. Onta yang punya beban. Ya, kalau onta biasanya kan bahasa Arabnya apa? Ibil, jamal. Ya, kalau ba'ir onta yang punya beban. Ya, punya tunggangan ya. Itu ba'ir namanya. Dia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Ya. Maka menurut hadis ini rawahu siapa nih? Rawahu Abu Daud dan Nasa'i. Imam Malik lebih setuju mendahulukan tangan dulu. Ya. Sudah dua mazhab yang berbeda. Dalilnya ada. Ya, dalilnya ada. Lalu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu mendahulukan kedua lutut. Ya, sudah dua ya. Jadi yang pertama siapa tadi yang lutut? Mazhab Hanafi, yang kedua Syafi'i. Ya, mendahulukan lutut. Dalilnya sama dengan yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Ya. Lalu yang keempat mazhab Hambali. Kira-kira lutut apa tangan? Tebak-tebakan ya. Oh, jadi tebak-tebakan ini. Oke. Kalau menurut mazhab Hambali yang mendahulukan lutut dulu, baru tangannya. Ya. Baru tangannya. Dalilnya sama. Berarti dari 4 mazhab itu yang berbeda cuma satu. Siapa? Maliki. Maliki mengatakan mendahulukan tangan. Nah, kalau ngikuti mazhab berarti yang tangan tadi ikut Maliki berarti. Ya. Yang pakai tangan. Yang lainnya berarti ikut mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i.
kalau kita mengikuti lutut. Nah, sampai sini dipahami ya. Sekarang kita masuk ke Muhammadiyah. Ya. Bagaimana di Muhammadiyah? Mana Muhammadiyah? Oke. Oh ya, sebelum saya lanjut ini tadi ada pertanyaan jamaah. Ustaz, ada nggak aplikasi di Play Store atau di mana tentang majelis tarjih? Ada yang pernah nemukan nggak? Ya, saya sampai sekarang belum nemukan ya. Ini PR berarti bagi majelis tarjih biar buat aplikasi tentang tarjih ini ya. Dan ketarjihan sehingga bisa cari di situ ya. Termasuk di dalamnya mungkin ada tanya jawab. Sekarang sudah berapa jilid tanya jawab? 9. Iya, sudah 9 jilid. Ada yang lengkap nggak di sini? Nggak ada ya? Ya, berarti harus diadakan. Mungkin masjid ini bisa mengadakan Ustaz ya. Di buku tanya jawab 9 jilid itu pembahasan sehari-hari, sederhana ini ya. Ini PR bagi saya Ustaz ya. Nanti saya sampaikan ke majelis tarjih. Kalau di PWM pakai website selama ini, ada websitenya yang baru dirancang, tapi bukan, tidak banyak bahas majelis tarjih, banyaknya tanya jawab, kemudian fatwa-fatwa yang muncul di sekitar majelis tarjih. Baik, kita lanjutkan. Gerakan sujud yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Dalil yang digunakan sama ya. Ini yang bertanya dari Jawa Tengah. Artinya apa Bapak Ibu? Pertanyaan tentang ini masih banyak ternyata ya, banyak. Maka kami sering menyampaikan mari kita contoh jin. Ya, pernah saya sampaikan juga di sini insyaallah. Contoh jin. Jin itu kalau datang dengarkan Nabi baca Quran, mereka pulang lalu meneruskan apa yang mereka terima ke kaumnya. Itu jin. Ya. Nah, kita bisa contoh itu, kita datang kajian, pulang, apa yang didapat nanti sampaikan ke istrinya di rumah, sampaikan ke suaminya di rumah, sampaikan ke anak-anaknya di rumah, sehingga ilmu itu terus berlanjut. Nah, kita ini hadir pengajian tapi ilmunya dikonsumsi sendiri. Kecuali ustadz masih disebarkan kemana-mana, yang enggak disebarkan kemana? Ya konsumsi sendiri. Ya. Sehingga ilmunya tetap di dirinya. Nah, maka kita berharap kita yang hadir di sini, mungkin ada istri kita, suami kita, anak kita, atau mungkin orang tua kita yang tidak hadir, nanti diteruskan sehingga ilmu itu semuanya dapat. Jadi amal jariah semua insyaallah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada 2 pertanyaan yang masuk ke majelis tarjih ini tentang meletakkan kedua lutut dahulu, kemudian tangan, atau meletakkan tangan dahulu. Ya. Dalil yang digunakan sama. Idza sajada wada'a rukbatahi qabla yadayhi wa idza nahada raf'a yadayhi qabla rukbatahi. Ya. Kalau sujud meletakkan lutut dulu baru kedua tangan. Ya. Ini dalil yang sudah disebutkan di mazhab tadi. Hadis yang lain, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya. Jangan duduk seperti duduknya al-ba'ir, onta yang punya beban. Onta itu kalau enggak punya beban, kalau duduk yang pertama kaki depan ke belakang. Yang pernah ke Mekahnya biasanya tahu. Atau yang suka nonton film onta-onta gitu. Ya, kalau dia enggak punya beban, kira-kira yang turun depan dulu apa belakang dulu? Belakang. Kalau punya beban, yakin lah. Enggak ada yang merah onta di sini. Enggak ada ya? Enggak hidup onta di Malang kayak. Ya, nanti pulang lihat lagi atau dikenang lagi ketika ke Mekah entah umrah atau haji. Sambil bayangkan dulu ontanya belakang dulu apa depan dulu gitu ya. Al-ba'ir ya. Apabila salah seorang di antara kamu bersujud, jangan bersujud seperti unta, berdekam seperti unta. Jangan turun seperti unta. Dan agar meletakkan kedua tangannya kemudian baru kedua lututnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Daud sama ya. Idza sajada ahadukum falyada' yadayhi. Jika salah seorang kalian sujud, maka letakkanlah tangannya qabla rukbatahi, sebelum lututnya. Wala yabruk burukul ba'ir ya. Jangan turun seperti onta. Dari ketiga hadis di atas dapat dijelaskan beberapa keterangan ringkas. Pertama, hadis dari Wa'il bin Hujur digolongkan sebagai hadis fi'il, sementara hadis dari Abu Hurairah sebagai hadis qaul ya. Masing-masing hadis tersebut dilemahkan oleh sebagian ulama. Artinya tidak masuk kategori sahih hadis itu.
baik hadis yang lutut dahulu ataupun yang tangan dahulu. Posisinya tidak masuk posisi sahih. Namun dikuatkan oleh ulama lain karena banyak syawahidnya. Ya. Dari perbedaan tersebut An-Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak ada yang dikuatkan. Sementara Al-Hafidz Ibnu Qayyim cenderung memperkuat hadis dari Wa'il. Hadis dari Wa'il tadi dahulukan apa Bapak Ibu? Ayo. Halo? Lutut, ya. Sedangkan para ulama yang datang kemudian berusaha menggabungkan sikap, yakni barang siapa yang bersujud dengan mendahulukan kedua tangannya atau mendahulukan kedua lututnya, jangan memisahkan terlampau jauh, ya, dengan anggota badan yang lain. Kalau misal turunnya tangan dulu, ya jangan terlalu jauh jaraknya dengan lututnya. Kalau lututnya dulu, jangan terlalu jauh jaraknya dengan tangannya. Nah, sementara dalam HPT cenderung kepada pendapat Wa'il bin Juhur, lututnya lebih dahulu. Nah, ini yang cenderung Muhammadiyah mendahulukan lututnya. Nah, cuma poin pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa hadisnya tidak sampai pada tingkat sahih. Hadisnya hanya pada tingkat hasan. Ya, kita akan lihat di poin di sini. Ya, ini nanti saya kirim materinya. Karena saya setiap ngisi di sini mesti ditanya mana materinya dia. Mau saya print semalam nggak sempat dia. Baik. Pertama hadis riwayat Abu Daud. Mari kita preteli satu-satu gitu ya. Skemanya dari Rasulullah SAW, Abu Hurairah, Al-A'raj, Abu Zinai, Muhammad bin Abdullah bin Hasan, Abdul Aziz bin Muhammad, Said bin Mansur, lalu Abu Daud. Ya, ini ke atasnya. Ini kalau membahas satu-satu lumayan panjang juga ini ya. Nah, kira-kira ini perawinya. Perawinya di hadis Abu Daud ini ada berapa tadi? 6. Ya. Ada 6. Dan sudah dituliskan semua perawinya ini siapa, kemudian tahun wafatnya, guru-gurunya siapa saja, murid-muridnya siapa saja, lalu bagaimana sudut pandang jarwat ta'dil memandang perawi ini. Jarwat ta'dil itu apa Bapak Ibu? Ilmu apa jarwat ta'dil? Ya, jarwat ta'dil itu bukan ilmu hadis, tapi ilmu kritis, mengkritik, ya, mengkritisi para perawi. Perawi ini kuat apa enggak? Hafalannya kuat apa enggak? Ya, lemah apa enggak? Suka berbohong apa enggak? Nah, itu jarwat ta'dil yang masuk. Ya. Ini lumayan banyak. Jadi kalau saya bacakan semua kan nggak mungkin. Saya kirim aja nanti lewat file. Nah, dilihat dari persambungan sanad hadis di atas, Abu Hurairah jelas bertemu dengan Nabi. Jelas, ya. Cuma ketemu Nabi itu Rasulullah sudah sepuh. Ya, Rasulullah sudah sepuh, usianya kurang lebih 60-an sudah. Ya, 60-an. Kalau usianya 60-an, kira-kira kalau sujud itu pakai kaki apa tangan dulu? Yang jelas pakai kaki gitu. Lutut dulu apa tangan dulu? Nah, ini yang bisa jawabkan yang usianya 60-an ke atas ini. Ya. Lutut ya? Betul. Ya. Biasanya umumnya yang tua-tua itu, nggak enak ngomong tua itu. Yang sudah sepuh-sepuh itu, senior itu ya, lebih pas senior ya. Umumnya yang senior itu yang mesti tangan dulu. Ya. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang di lututnya gitu ya. Atau ada apa ya, sehingga tangan dulu yang turun. Dan ternyata ini bukan hanya permasalahan yang sudah senior, yang sudah sepuh, termasuk yang muda. Mungkin suatu ketika lututnya sakit, ya. Pinggangnya sakit, ya. Pinggang juga pengaruh ya. Pengaruh. Pinggang itu katanya harus banyak minum air putih, gitu. Ya. Maka mendahulukan tangan. Ya. Maka ketika Abu Hurairah melihat Nabi sudah usia kurang lebih 60-an dan ada sesuatu di lutut Nabi, sehingga Nabi menggunakan
mendahulukan tangannya. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu, pakai tangan boleh, pakai lutut duluan boleh. Tapi Muhammadiyah lebih condong menggunakan lutut kalau tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, ya jangan dipaksakan. Lututnya sakit, mendahulukan lutut itu sama dengan nyiksa diri. Ya, jadi nggak usah dipaksakan. Yang sudah selama ini pakai tangan karena sudah sepuh, ya teruskan, jangan dipaksa. Terus kata kajiannya mendahulukan lutut menurut majelis tarjih. Akhirnya dipaksa malah menyakiti. Ya. Nah, dalam kajian ini hadis yang pertama ini, menurut beliau hadisnya hanya pada posisi hasan. Posisinya hasan. Menyimpulkan karena kredibilitas perawi hadis ini memenuhi kriteria perawi hadis sahih, maka dari jalur Abu Daud dari segi kualitas berstatus hasan dari jalur Abu Daud. Hadis hasan itu apa Bapak Ibu? Kita kan selama ini kenalnya hadis sahih, apa lagi? Oh, Bukhari Muslim, itu aja sahih Bukhari Muslim. Pernah ketemu hadis Bukhari yang dhaif? Belum pernah ya? Nah, itu nanti kaji sama Ustaz Wahid ya. Jadi walaupun beliau di nomor satukan, ternyata masih ada juga yang menemukan beberapa hadis dhaif dari Bukhari ya. Maka dhaif itu ada yang bisa diterima dan tidak, itu nanti kajiannya di KTB ya, kajian tarjih online, KTO, kajian tarjih online ya. Hadisnya hanya pada posisi hasan. Hasan itu berarti ada sesuatu pada kedobitan perawinya ya, mungkin daya ingatnya dan sebagainya, mungkin sudah sepuh sehingga beberapa hal beliau lupa. Tapi insya Allah depan saya ini nggak ada yang pelupa depan saya. Ini otak-otak cerdas semua kayaknya ya. Kalau di masjid setelah melewati pintu Allah alam lagi gitu. Pokoknya di masjid ingat semua ya. Ini hadis yang pertama dari Abu Daud. Menurut penulis ini posisinya statusnya hasan. Hadis yang kedua dari An-Nasai. Ini kan sudah dibahas juga di mazhab tadi. Kita cuma akan mencoba memperteli saja hadis-hadisnya. Masih dari Abi Hurairah. Ya. Sama. As-sahaba kulluhum udul. Semuanya dalam kajian Jarh Ta'dilnya, semua sahabat ini adalah udul, orang-orang yang adil. Tidak punya permasalahan dalam hal hafalan ya, dalam hal kesolehan, ketaatan tidak punya. Kalau kita ini kan, kita ini lebih banyak lupanya apa ingatnya Pak? Hah? Lebih banyak lupa ya? Ya. Lebih banyak lupa ternyata. Cara agar mudah mengingat itu ya banyak-banyak hafal Quran ya. Sering-sering menghafal Al-Quran. Ada yang sudah hatam di sini? Juz 30 saja, enggak usah 30 juz. Juz 30. Hafal ya? Alhamdulillah. Hafal kalau membaca. Tapi kalau enggak baca ya lupa. Pokoknya sholat itu inna atoina wal asri qul huwallahu ahad an-nas. Nah, itu saja pokoknya sholatnya. Yang lainnya buka Quran dulu Ustaz. Apa-apa. Tapi insyaallah kalau kita tidak bisa menghafal Quran, maka anak cucu kita harus bisa. Ya, jangan sampai di antara keluarga kita tidak ada satupun yang menghafal Al-Quran. Ya, saya sudah tua Ustaz, sudah nggak kuat. Mata ini sudah buram kalau lihat Quran. Kalau kita sudah seperti itu, maka wajibkan ada anak keturunan kita yang berinteraksi dengan Quran. Syukur-syukur hafal. Ya, nanti pas hafal ketemu Ustaz Hadi Hidayat, dibiayai sana kuliahnya. Ya, ya. Bisa ya, terutama yang imam-imam ini. Masa imam istrinya itu terus bacaannya ya, ditambahi hafalannya ya. Nah para sahabat ini, para perawi hadis ini kuat mereka hafalannya ya. Di poin kedua ini posisi hadisnya sama hasan ya. Posisi hadisnya keterangannya adalah pada posisi hasan. Pada intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sekian hadis yang dibahas di pembahasan lutut dan kaki ini, tidak ada hadis yang benar-benar sahih ya. Nah, dalam sifatun Nabi, sifat salatin Nabi, Al-Albani mengatakan cenderung memilih
mendahulukan tangan. Ya, itu Syekh Albani. Nah, di Indonesia ini kan banyak nih. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Al-Hakim. Ya. Sedangkan yang lain ada Profesor Hasbi As-Siddiqi, jumhur ulama menyukai supaya meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Demikian pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, kemudian Syekh bin Baz. Ya. Lebih cenderung memilih yang lutut. Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Ar-Ma'rabi mengatakan, mengingat tidak adanya riwayat yang sahih ya dalam masalah ini, maka ada kelonggaran, ada kelapangan. Ya, bisa turun dengan tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau mengikuti fatwa Muhammadiyah, tarjih lebih cenderung lutut. Ya, lebih cenderung lutut. Tapi sekali lagi, lutut duluan boleh, tangan duluan boleh, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi jangan dipermasalahkan karena semua punya dalil. Yang tidak ada dalilnya adalah yang kepala dulu atau tidak sholat sama sekali. Nah, itu tidak ada dalilnya. Saya kemarin ada pertanyaan begini Bapak Ibu, karena membahas hadis Nabi, beruntunglah orang yang punya 3 anak perempuan. Ya, kalau nggak punya 3 ya 2, nggak punya 2 ya 1. Pokoknya anak perempuan itu beruntunglah orang tuanya, dijamin masuk surga. Tapi tentu ada hal-hal yang harus dilakukan, harus bisa menuntun anaknya dan sebagainya. Lalu ada jamaah yang bertanya gini, Ustaz, ini ada teman punya anak 3 perempuan. Karena dia berdasarkan hadis itu, akhirnya dia tidak mau sholat, masuk surga Ustaz? Loh, kan sudah punya 3 anak perempuan, pasti masuk surga. Lalu yang kedua, dia rajin sedekah Ustaz, sampai bangun masjid. Dia bangun masjid berapa tempat, tapi dia nggak sholat. Karena dia sudah mengatakan, saya bangun masjid, berarti saya dibangunkan masjid di surga. Lalu apa saya sholat? Bapak Ibu kalau ketemu pertanyaan seperti itu, orang seperti itu, kira-kira diapakan ya? Jadi ajak sholat, jangan dimarahin. Artinya dia memahami hadis, memahami dalil kurang tepat, bahkan salah. Ya, dia kan kalau bangun rumah Allah pasti dibangunkan juga di surga. Akhirnya nggak mau sholat. Pernah Bapak Ibu? Ya, kalau lupa ya saya ingatkan lagi berarti. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu hanya beribadah, bukan tugas kita agar punya jabatan, bukan agar punya rumah megah, bukan agar punya kendaraan bermerek banyak, ya, bukan agar punya status sosial yang tinggi, bukan agar punya gelar yang tinggi. Bukan itu tugas kita. Tugas kita hanya beribadah. Kalau ada yang dapat rumah yang megah, ya, gelar yang tinggi, status sosial yang tinggi, kendaraan yang bagus, itu adalah amanah dari Allah. Itu titipan. Karena itu titipan berarti harus digunakan untuk beribadah. Ya, tugas kita itu. Ya, kalau kata Gus Baha itu, bersyukurlah kalau anak kita dan kita masih diizinkan untuk sujud. Ya, kalau masih diizinkan sujud, bersyukurlah. Karena tidak semua orang bisa bersujud. Enggak usah mikir yang lain, pokoknya masih diizinkan bersujud itu bersyukur. Nah, dan di depan saya ini kan semuanya ahli sujud ya. Ya, perbanyak-banyak sujud, perbanyak dan perlama sujudnya. Ya, kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan ini. Dari 4 mazhab lalu kita masuk ke Muhammadiyah. Kalau kita merujuk pada 4 mazhab, ternyata cuma Imam Malik yang condong memilih mendahulukan tangan. Nah, di Muhammadiyah lebih condong pada mendahulukan lututnya. Ya, tapi sekali lagi sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya, kalau tidak ada permasalahan di lutut, maka utamakanlah lutut dulu. Baik,
Monggo sampai sini ada yang perlu didiskusikan kecuali aplikasi tadi Pak ya. Aplikasi insyaallah ini PR saya sampaikan ke majelis tarjih ya. Monggo silakan atau ada yang mau menambahkan? Oh ya, monggo. Oh ya. Baik. Wah, ini juga banyak di kita ini. Ya, ketika sujud karena ada hadisnya ya. Ya, kalau sujud jangan sujud seperti anjing. Ya, anjing itu gimana sujudnya, Pak? Nempel ya. Di Malang ini enggak banyak anjing di Malang ini. Adanya anjing piaraan. Tapi kalau di tempat saya sejauh mata memandang anjing. Saya kalau ke masjid subuh-subuh itu karena di jalan tuh enggak ada penerangan kalau saya pulang kampung. Jadi kayak meraba-raba jalan. Khawatirnya injak anjing di jalan, dikejar, Pak. Kalau enggak ya digigit. Karena tempat saya banyak anjingnya. Anjing yang digunakan berburu babi di hutan. Jadi tetangga saya banyak yang kerja di hutan. Jadi punya banyak piaraan anjing. Jadi di saya tuh masuk rumah biasa anjing. Di Sulawesi. Enggak di Malang. Kok di Malang enggak ada ya anjing. Jadi kalau saya pernah lomba lari sama anjing, alhamdulillah masih menang saya ya. Karena dikejar. Nah, bagaimana? Ada hadisnya, Pak. Ada hadis jangan sujud seperti sujudnya anjing. Nabi itu kalau sujud sampai terlihat ketiaknya. Ya. Terlihat ketiaknya itu gimana ya? Bisa nggak kira-kira? Kecuali kalau pakai baju lengan pendek. Ya. Kalau pakai lengan panjang, apalagi dikancing, bisa nggak kelihatannya? Ya nggak bisa. Artinya harus dibuka. Ya, harus dibuka. Ya. Syukur-syukur tidak ada di antara kita. Biasanya kalau seperti itu biasanya ngantuk, Pak. Sujud nempel tangan itu biasanya ngantuk bawahnya. Atau yang kedua posisinya ada posisi malas. Ya. Bahkan diingatkan dalam Al-Quran itu, ya, salah satunya berdiri sholat dalam keadaan kusala. Kusala itu apa? Malas. Ya. Jangan pikir semuanya sholat kemudian pasti sholatnya semua lillahi ta'ala, enggak. Ada juga yang ternyata malas dan itu ditegaskan oleh Allah. Ada orang-orang yang sholat tapi sebenarnya sholatnya tidak baik. Ya. Maka penting belajar sifat sholat Nabi itu penting. Ya. Sholat Nabi itu seperti apa? Nah, kalau kami, saya pernah khutbahkan itu, Pak. Ya. Waktu saya belum masuk di majelis tarjih, saya hadis tentang jangan sujud seperti sujudnya anjing. Ya. Apalagi kalau imamnya sujudnya lama, tambah tidur ya. Tambah tidur. Ya, lebih baik diangkat tangannya karena posisi sujud itu, ya, ketika kita sujud itu darah mengalir ke otak. Ya, pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa. Makanya orang cerdas itu ternyata kalau mau cerdas berbanyak sujud saja gitu. Termasuk kalau mau tidur. Kalau bisa jangan pakai bantal kalau bisa. Yang dibantal itu kaki. Karena biarkan darah itu mengalir ke otak ketika tidur. Kita kan yang dibantali kepala. Ya. Sehingga darah tidak mengalir ke otak. Ya. Posisi otak itu harus banyak darahnya. Dan itu ternyata yang bisa membuat cerdas. Ada salah satu penelitian yang kemudian beliau masuk Islam gara-gara penelitian itu. Jadi beliau mengatakan di otak kita ini, saya lupa namanya siapa ya, ada satu jaringan yang itu tidak dilalui oleh darah. Tidak dilalui oleh darah. Dia penasaran kalau ada satu jaringan otak tidak dilewati oleh darah, pasti orang itu tidak waras. Karena semua jaringan di otak ini harus ada darahnya. Kalau ada satu saja yang tidak dialiri, pasti nggak waras orang itu. Maka dia terus mencari ada apa. Lalu diteliti orang beriman, orang Islam, diteliti pada posisi sujud itu, posisi rukuk dan sujud. Ternyata ketika sujud, jaringan itu terbuka dan darah mengalir saat itu. Ya. Maka beliau menyimpulkan wajar kalau orang Islam itu pintar-pintar. Wajar. Cuma masalahnya Islam kita ini pintar apa enggak ya? Ya. Orang yang rajin sujud, kemudian lama sujudnya,
ya, mengalirkan darah ke otaknya, insya Allah pinter, bukan pinter ya, pinter beneran, ya, tapi harus rajin belajar, ya harus rajin belajar. Sama dengan kisahnya Habibie. Habibie itu menurut kita orang Indonesia terpinter, tapi ternyata ketika kuliah di Jerman sana nggak pernah ranking 1, selalu peringkat 3, ya selalu peringkat 3. Orang secerdas itu. Setelah ditelusuri ternyata yang peringkat 1, 2 itu belajarnya pakai cara Islam. Bangun tengah malam, belajarnya tengah malam karena posisi itu otak sedang fresh, ya, otak sedang segar. Nah, kembali ke permasalahan itu, ya. Ada hadisnya. Jangan sujud seperti sujudnya anjing. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, ya. Atau ada di antara kita yang melihara anjing? Ya, tidak ada ya. Saya tidak pernah. Oh, belum. Berarti ada rencana melihara anjing ini. Ada rencana. Tapi anjingnya disiapkan untuk apa? Untuk nakut-nakuti maling, ya. Karena anjing itu Bapak Ibu, saya jadi ingat cerita ini ya. Ada orang di satu desa yang itu punya anjing. Anjingnya meninggal, mati. Tapi dia mau anjingnya itu dimandikan, disolati, dan dikuburkan layaknya manusia. Satu desa itu semuanya nggak ada yang mau loh anjing kok dimandikan, disolati. Ajarannya siapa? Ini ajaran sesat ini. Dipanggil beberapa ahli di situ, tidak ada yang bisa melawan kalau debat. Ada ustadz datang. Ustadznya kemudian masuk ke dalam rumah, diskusi panjang. Setelah itu ustadznya keluar, dikerumuni sama warga. Gimana ustadz? Kata ustadznya, benar, anjing ini harus dimandikan, disolati. Semua warga protes, ini ustadz nggak benar ini. Ya. Setelah ditanya, kenapa ustadz memberi fatwa seperti itu? Ya. Jawaban ustadznya, karena anjing di dalam itu adalah keturunan anjing Ashabul Kahfi. Ya. Keturunan anjing Ashabul Kahfi. Gampang kan nyari dalil. Kenapa muncul dalil itu? Karena sudah dapat sogokan. Ya, Ustaz tak kasih uang berapapun mintanya, pokoknya anjing saya harus gini. Oh, sambil jalan keluar Ustaznya mikir apa alasannya ya? Akhirnya ketemu, itu anjing keturunan Ashabul Kahfi. Ya. Kan enak ini. Nah, fatwa saja bisa dibeli gitu sekarang ya. Sasarannya kan ke sana, fatwa itu bisa dibeli. Ya, jadi hati-hati kalau dapat fatwa yang agak nyeleneh itu ya, hati-hati ditelusuri. Masa anjing disolati? Hanya gara-gara keturunan anjingnya Ashabul Kahfi. Dan anjing itu kan baru bermasalah di akhir-akhir saja di kajian fikih. Zaman dulu ya anjing itu luar biasa, digunakan untuk bantu gembala. Ya, anjing itu banyak kisahnya, Bapak. Anjing itu banyak kisahnya. Baik, tapi kita nggak bahas air liur anjing gitu ya. Baik, silakan. Atau ada yang mau menambahkan? Ustaz-ustaz dari CMM, nambahkan apa nanya, Ustaz? Saya pernah menemui orang itu sholat badannya dipanjangkan, jadi nggak gini, dan gini ya. Ya, kita ini aneh-aneh sholat kita ini. Ya, ada yang panjang sekali dan ada juga yang mepet Pak segini kan. Ada ya. Sampai antara lutut sama perutnya seakan-akan nyentuh. Ada juga karena Nabi kelihatan keteknya semuanya dibesarkan. Ada ya. Ada juga yang mepet. Macam-macam sholat kita. Maka penting Bapak Ibu, saya sering menyampaikan ke teman-teman itu, ke jamaah, penting kalau kita ngaji gerakan sholat itu juga dilihat dari sudut kesehatan. Ya. Juga dilihat dari sisi kesehatan. Dalam posisi-posisi tertentu, kenapa Nabi mengajarkan posisi itu? Ternyata kalau dirujuk dari segi kesehatan itu manfaatnya luar biasa. Nah, selama ini kita sholat ada pengaruhnya apa enggak sama kesehatan kita ya? Ya, itu ditanya. Silakan Bapak Ibu yang tahajud atau sholat duha atau yang sholat sendirian, cobalah berdiri lama. 10 menit misal 1 rakaat. Apa yang terjadi sama perasaan peredaran darah Bapak Ibu? Itu terasa. Ya. Apalagi tidak gerak sama sekali, 5 menit saja nggak gerak sama sekali berdiri, itu terasa mulai dari kaki itu terasa. Ketika ruku, rasakan benar, semua darah itu terasa ternyata. Ya, darah.
Sama dengan sujud. Kalau sujudnya seperti tadi yang panjang itu nggak akan ada perasaan apa-apa itu. Nggak ada. Sekedar sujud. Ya. Tapi kalau sujudnya benar, ya ada jaraknya tidak jauh dengan perut, ya, antara kepala dengan perut. Itu terasa Pak aliran darah ke kepala. Ya. Pinggang juga terasa. Ya, di kaki juga terasa. Nah maka ini usulan saja, bukan usulan, harus kita praktekkan. Nanti kalau sholat, terutama sholat sendiri, ya, cobalah berdiri yang lama, rukuklah yang lama, sujudlah yang lama, dan sujudnya jangan aneh-aneh seperti tadi. Itu sujud aneh, woy. Memanjangkan, akhirnya peredaran darahnya tidak mengalir dengan sempurna, tidak mengalir dengan sempurna. Saya masih mencari kalimat sholat itu. Saya nggak tahu siapa yang menemukan susunan itu. Itu kalau ditelusuri ternyata bertuliskan kata Ahmad. Itu saja. Jadi berdiri itu alif, ruku itu ha, kemudian sujud itu mim, ya. Ya. Kemudian kaki itu dal, jadinya Ahmad. Jadi nggak boleh sembarangan sujud itu. Ya, sholat itu nggak boleh main-main. Nah, memang ada yang seperti itu karena dia merasa nikmat dengan memanjangkan badannya ke depan. Ya, merasa nikmat, tapi sebenarnya kurang tepat karena tidak berpengaruh pada kesehatannya. Tidak berpengaruh. Kita yang sholat sempurna pun merasa sempurna, juga ternyata masih masalah. Ya. Bapak Ibu masih ingat ada sahabat yang sering disuruh ngulang Nabi? Ya. Sholat sampai 3 kali Nabi kata Nabi, ulangi sholatnya. Kata dia, saya sudah sempurna ya Rasulullah, sudah sempurna. Tapi kata Nabi, enggak, ulangi lagi. Akhirnya merasa tidak sanggup lagi, maka dia mengatakan kepada Nabi, ajarkan saya bagaimana sih sholat yang benar ini. Ya, Nabi mengajarkannya enggak sholat, tapi berwudu dulu. Ya. Bagi kita merasa sholat saya sudah sempurna, sudah baik. Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ, belajar. Ya, belajar lagi. Mudah-mudahan dari belajar itu kita tambah wawasan. Ternyata selama ini yang saya lakukan menurut saya benar, ternyata kurang pas. Ya, menurut saya sudah paling benar, ternyata tidak tepat. Sama dengan yang kejadian Imam Ali radhiyallahu an. Ada orang masuk sholat, disuruh Ali ngulangi. Ya, disuruh Ali ngulangi. Enggak mau. Akhirnya Ali bawa cambuk. Kamu kalau enggak ngulangi saya cambuk, karena dia penguasa gitu. Akhirnya sholatnya khusyuk, tenang. Ya. Setelah sholat ditanya sama Ali, mana yang lebih khusyuk? Sholatmu yang pertama atau sholatmu yang kedua? Apa jawabannya? Sholat yang pertama. Loh, kenapa? Karena sholat yang pertama saya sholat lillahi ta'ala, sholat kedua saya karena takut kamu cambuk. Jadi saya sholat yang kedua. Jadi yang menurut saya paling khusyuk adalah sholat yang pertama. Sholat yang kedua saya buat khusyuk karena takut dicambuk. Ya, jadi sholat itu ternyata macam-macam juga niatnya ini. Tapi insya Allah jamaah di sini niatnya semuanya lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena dikhusyuk-khusyukkan, ingin dianggap sebagai orang yang paling alim, paling soleh. Ya, jadi gitu Pak ya. Termasuk kita sudah merasa sholat saya paling baik, jangan berhenti belajar. Ayo kita cari apakah sudah benar. Dan jangan merasa saya paling benar sehingga tidak mau dikoreksi. Ya, tidak mau dikoreksi. Saya sering nyampaikan, termasuk di forum ini insyaallah pernah saya sampaikan. Saya dulu itu paling saklek dalam beragama ketika di pondok. Saya kemana-mana makan harus 3 jari. Itu kan nyiksa diri saya sendiri. Terus pokoknya dalilnya 3 jari. Makan bubur ya gimana caranya 3 jari. Makan soto 3 jari nggak mungkin. Ya. Dan itu pernah saya lakukan. Tidak mau makan daging. Saya sampai segitunya. Kenapa? Karena saya tidak tahu itu disembelih baca basmalah apa enggak. Akhirnya saya enggak mau makan. Ya. Semakin saya belajar ternyata saya merasa pintar, ternyata bodoh ya. Ya, menyiksa diri saya sendiri. Jadi semakin banyak kita hadir di pengajian, di majelis ilmu,
insya Allah wawasan kita juga bertambah dan harus siap mengoreksi diri. Ya, harus siap mengoreksi diri. Jangan hanya berada di satu ilmu saja. Ya, itu Pak ya. Jadi bagi dia mungkin benar, tapi dari sisi kesehatan bisa jadi tidak benar. Orang yang sholatnya benar, insya Allah sehat semua. Insya Allah sehat semua. Syaratnya sholatnya benahi. Sholatnya benahi. Dan depan saya ini jamaah yang tidak sakit-sakitan ya, kecuali yang batuk pilek tadi. Mana yang batuk pilek? Pengajian hilang batuknya ya. Gak berani di depan katanya ya. Itu monggo, yang lain mau menambahkan? Sudah jam 7. Cukup. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pembahasan kita hari ini tentang mendahulukan lutut atau tangan dulu. Silahkan di majelis tarjih Muhammadiyah ya, lebih memilih pada mendahulukan lutut dulu. Tapi ini kondisional. Ya, ini kondisional karena tidak ada satupun sepengetahuan kami sampai saat ini dalil yang sahih tentang mana yang lebih utama, lutut atau tangan dulu. Yang penting adalah saling mendoakan agar kita yang hadir di sini tidak pernah lepas dari sholat. Ya, bukan cuma kita, jamaah kita di sini juga didoakan semua. Semuanya ahli sholat, istri kita, anak-anak kita, cucu kita semuanya ahli sholat. Ya. Bisa Bapak Ibu? Insyaallah ya. Nah, ini saya nanti kirimkan filenya ke siapa? Ke Ustaz Suryadi yang saya punya. Apa ke siapa ya? Biar dipelajari. Mau belajar ini juga lumayan karena sudah disebutkan, sudah dijelaskan masing-masing rawinya seperti apa posisinya. Ya. Cukup? Ada? Oke. Nah ini nanti pembahasan bulan depan insyaallah. Ya. Ada Bapak Ibu di antara kita yang bangun dari sujudnya mengepalkan kedua tangan? Ada. Bahkan dibuat bunyi sekalian itu ya. Oh baru ya. Baru hari ini tahu ya. Ya nanti kita bahas. Cuma nggak tahu bulan depan yang ngisi siapa ya. Baik. Ada dalilnya nggak? Ada. Jadi yang pakai gitu ya silahkan, yang tidak pakai juga silahkan. Tapi dalilnya apa? Nanti dibahas pertemuan depan. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk terus belajar. Kalau ada undangan kajian seperti ini ya berupayalah untuk hadir, menambah ilmu, memperkuat silaturahim. Ya. Kan gini kan bisa guyonan ini, ya. Bisa guyonan, ngumpul dan sebagainya. Mudah-mudahan guyonan kita berkah, bermanfaat dan jadi ladang pahala bagi kita semuanya. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.